Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dinar Putri Ramadona. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tawasul dan istighosah. Tawasul adalah salah satu cara yang ditempuh oleh warga Nahdliyin dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar suatu permohonan kita dapat dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah atau perantara," yang dijelaskan pada Quran surat Al-Maidah ayat 35. Tawasul juga bisa dilakukan dengan wasilah amal dan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah. Wasilah dengan amal atau al-tawasul bil amal solih diantaranya ialah dengan iman. Iman sebagai wasilah yang menjadikan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal kebajikan juga dapat menjadikan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahi munkar juga termasuk wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berdoa dengan memakai wasilah yang pertama ini direkomendasikan oleh para ulama. Tawasul yang kedua dilakukan dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah seperti para nabi, para rasul, para sahabat-sahabat rasul, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para ulama, dan para wali. Semua doa dan permintaan tetap ditunjukkan kepada Allah. Bertawasul dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah, maksudnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang yang dicintai oleh Allah atau menghadap orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dilakukan pada saat mereka masih hidup atau al-tawasul bil ahya atau sudah meninggal dunia, al-tawasul bil al-amwat. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia masih aktif berkomunikasi dengan yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para ahli kubur lainnya dapat menjawab salam saudara-saudara mereka yang mengucapkan salam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Daud. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan agar mereka itu memohon atas apa yang diminta kepada Allah. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah seperti para nabi, para rasul, para solihin, pada hakikatnya tidak bertawasul dengan zat mereka, tetapi bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang solih. Karenanya bertawasul itu tidak dengan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa yang menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawasul dengan pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan antara bertawasul kepada orang-orang yang dicintai Allah pada saat mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Tujuan bertawasul adalah mengharap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Sementara semua pemberian dan kemanfaatan hanyalah kepunyaan Allah. Allah lah yang mengabulkan semua keinginan hambanya yang berdoa. Orang-orang yang telah meninggal akan rusak dan hancur badannya atau jasadnya saja, sedang rohnya tetap hidup dan tidak mati. Mereka berada di alam barzah. Suatu riwayat menyebutkan bahwa di alam barzah Nabi Muhammad SAW menyaksikan perilaku umatnya di dunia. Jika umatnya berbuat baik, maka beliau mengucap hamdalah. Jika mereka berbuat kejelekan, maka Nabi meminta ampun kepada mereka. Penjelasan hadis di atas juga didukung oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu menyampaikan salam setiap melewati kubur. Ini menunjukkan bahwa ahli kubur pun menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Rasulullah pun pernah bersabda, kata istighosah berasal dari al-ghauts yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat yang serupa adalah istaf'ala atau permintaan atau istifal atau permohonan. Menukil buku himpunan teks khutbah Jumat oleh Dr. Agus Hermanto dengan kawan-kawannya, istighosah menurut ahli nahwu yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang.
Anjuran untuk beristighosah bagi umat muslim tercantum dalam beberapa hadis, salah satunya yang berbunyi, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar hingga mencapai separuh telinganya. Ketika mereka berada pada kondisi seperti itu, mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Bukhari. Jenis-jenis istighosah. Merujuk buku Surat Yasin Tahlil dan Istighosah oleh Kiai Zainuri Ihsan dan Ustadz Haji Muhammad Hidayat, Istighosah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah istighosah yang diperintahkan, yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-An'am dan Al-Anfal berikut ini. Artinya, katakanlah, terangkan kepadaku jika datang siksa Allah kepadamu atau datang kepada kamu hari kiamat, apakah kamu menyeru sembahan lain selain Allah? Jika orang-orang yang benar tidak hanya dialah yang kamu seru, maka dia menghilangkan bahaya karenanya kamu meninggal sembah-sembahanmu yang kamu sekutukan dengan Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 40 dan 41. Kemudian istighosah yang kedua adalah istighosah yang diperbolehkan, yaitu istighosah atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayyun atau hidup, qadir itu mampu dan ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, dan dia atau Nabi Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduknya sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongannya atau Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya, yaitu kaum Fir'aun. Quran Surat Al-Qasas ayat 15. Ayat di atas berkenaan dengan kaum Bani Israel yang beristighosah kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuh mereka, yaitu Fir'aun. Dan istighosah yang ketiga adalah istighosah yang dilarang, yaitu istighosah kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal atau yang gaib seperti jin dan lain sebagainya, atau manusia yang tidak ada di hadapannya, ataupun orang yang mempunyai ilmu agama. Dijelaskan oleh Muhtaruddin dalam buku Bingkai Pembiasaan Anak Soleh, tujuan istighosah adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighosah yaitu 1. Mengusir setan, 2. Menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati, 3. Mendatangkan ketentraman jiwa, 4. Melapangkan rezeki, 5. Mengingatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga mendorongnya untuk berbuat baik. Yang keenam adalah malaikat akan ikut meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir. Mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.